Sinar matahari sore menembus celah-celah jendela kaca gedung perkantoran di Jakarta, menyinari tumpukan berkas yang seolah tidak pernah berkurang di meja Vira. Sebagai staf administrasi, hidup Vira adalah sebuah siklus yang melelahkan antara tenggat waktu laporan kantor dan tagihan semesteran yang menghantui setiap malam. Di usianya yang menginjak 27 tahun, Vira bukanlah wanita yang gemar bersolek atau mengejar kemewahan. Parasnya yang Ayu alami lebih sering tertutup oleh raut kelelahan. Pikirannya selalu terbagi antara tanggung jawab pekerjaan, tugas kuliah yang terbengkalai, dan kondisi ibunya di Sukabumi yang terus berharap agar adik-adiknya bisa sekolah setinggi mungkin. Di tengah hiruk-pikuk ketikan keyboard, suara berat namun lembut memecah konsentrasinya. "Vira, bisa ke ruangan saya sebentar?" Itu adalah suara Pak Putra, manajer divisi yang selama ini dikenal sebagai sosok atasan yang tenang, berwibawa, dan sangat dihormati. Vira merapikan rok kerjanya yang sederhana dan melangkah masuk ke ruangan yang sejuk dengan aroma kayu cendana yang menenangkan. Pak Putra duduk di balik meja besarnya, namun sorot matanya tidak menunjukkan ketegasan seorang bos seperti biasanya. Ada semacam simpati yang tersirat di sana. "Kamu terlihat sangat pucat akhir-akhir ini, Vira," buka Pak Putra tanpa basa-basi formalitas. Ia tidak membahas laporan bulanan atau kesalahan input data. Ia justru menanyakan kesehatan Vira. Vira hanya bisa tersenyum tipis, mencoba menyembunyikan kenyataan bahwa ia baru saja menangis di toilet karena memikirkan tunggakan kuliah yang sudah mencapai batas akhir. "Saya baik, Pak. Hanya sedikit kurang tidur karena tugas akhir," jawab Vira sopan. Pak Putra kemudian mengutarakan maksudnya. Ia berencana melakukan perjalanan singkat ke Lembang untuk meninjau beberapa urusan sekaligus mencari udara segar. Ia meminta Vira mendampinginya sebagai asisten untuk mengurus administrasi selama di sana. "Ini bukan hanya soal kerja, Vira. Kamu butuh refreshing. Saya lihat kamu sudah bekerja terlalu keras. Anggap saja ini jeda sebelum kamu berperang lagi dengan skripsimu," ujar Pak Putra dengan nada yang sangat meyakinkan. Awalnya ada alarm kecil yang berbunyi di kepala Vira. Ia tahu Pak Putra adalah pria beristri dengan kehidupan yang tampak mapan. Namun tawaran itu terdengar seperti oase di tengah padang pasir bagi Vira yang sedang tercekik beban hidup. Ia butuh keluar dari rutinitas ini meski hanya sebentar. Tanpa menyadari bahwa langkah kecil yang ia ambil saat mengangguk setuju di ruangan itu akan menjadi awal dari perubahan besar dalam garis hidupnya, Vira pun berkata, "Baik, Pak, saya akan siapkan semuanya." Ia tidak tahu bahwa di balik senyum teduh atasannya ada motif lain yang mulai tersusun rapi seiring dengan rencana keberangkatan mereka menuju dinginnya kabut Lembang. Perjalanan menuju Lembang ditempuh dalam balutan udara yang semakin mendingin seiring mobil mewah Pak Putra merayap naik menembus kabut pegunungan. Di dalam kabin mobil yang kedap suara, Vira lebih banyak terdiam, menatap lampu-lampu kota yang perlahan menjauh dan berganti dengan jajaran pohon pinus yang menjulang gelap. Pak Putra sesekali memecah keheningan dengan obrolan ringan, mencoba membuat Vira merasa nyaman, namun bagi Vira, duduk di samping atasannya dalam situasi non-formal seperti ini menciptakan kegugupan yang sulit dijelaskan. Ada aroma parfum mahal yang memenuhi ruangan sempit itu, sebuah aroma yang terasa sangat asing bagi dunia Vira yang biasanya hanya dipenuhi bau kertas fotokopi dan debu angkutan umum. Ketika gerbang villa terbuka, Vira terpana. Bangunan itu berdiri megah dengan arsitektur modern yang didominasi kaca besar, menghadap langsung ke arah lembah yang dihiasi kelap-kelip lampu dari kejauhan. "Turunlah, Vira. Ini tempat kita menginap," ujar Pak Putra lembut. Vira melangkah keluar dan seketika udara dingin menusuk kulitnya. Ia merasa sangat kecil di tengah kemewahan itu. Baginya, tempat seperti ini hanya ada dalam film-film atau unggahan media sosial orang-orang kaya yang tak pernah ia bayangkan akan ia kunjungi.
Setelah masuk ke dalam, Pak Putra menunjukkan kamar masing-masing, namun suasana kerja yang awalnya dijanjikan perlahan memudar. Pak Putra terlihat sangat santai. Ia mengganti kemeja kerjanya dengan kaos polo yang lebih kasual, lalu menyulut rokok di tepi kolam renang sambil memesan kopi. Ia menyuruh Vira untuk tidak terlalu kaku. "Jangan panggil Pak terus kalau di luar kantor, santai saja," katanya, meski Vira tetap tidak sanggup melepaskan panggilan formal itu. Vira yang merasa tidak enak jika hanya berdiam diri, akhirnya mengeluarkan laptopnya. Di tepi kolam renang yang diterangi lampu remang-remang, ia mencoba fokus mengerjakan tugas kuliahnya yang tertunda. Jari-jarinya menari di atas keyboard, namun matanya sesekali melirik ke arah Pak Putra yang sedang melamun menatap kegelapan lembah. Di momen itu, Vira merasa ada sesuatu yang berat yang sedang dipikirkan pria itu. Keheningan malam di Lembang malam itu terasa sangat berbeda. Bukan keheningan yang menenangkan, melainkan keheningan yang penuh dengan antisipasi. Vira berusaha meyakinkan dirinya bahwa ia di sini hanya untuk membantu administrasi dan mencari sedikit ketenangan. Namun, jauh di lubuk hatinya, ia merasa udara dingin ini mulai membawa firasat tentang percakapan-percakapan yang akan mengubah jarak antara seorang atasan dan bawahan menjadi sesuatu yang lebih rumit. Sambil sesekali merapatkan jaketnya, Vira terus mengetik, tidak menyadari bahwa Pak Putra diam-diam sedang memperhatikan kerja kerasnya dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran antara kekaguman dan rencana yang sudah matang. Malam semakin larut di Lembang. Suasana hening hanya dipecah oleh suara serangga malam dan gemericik air kolam renang yang memantulkan cahaya lampu temaram. Setelah Vira menutup laptopnya, Pak Putra mengajaknya untuk makan malam di sebuah restoran lokal yang tenang di daerah perbukitan. Di bawah penerangan lilin yang berkedip, suasana yang tadinya kaku perlahan-lahan mencair. Namun arah pembicaraan mulai bergeser ke tempat yang tak pernah Vira duga. Pak Putra menatap Vira dengan intensitas yang berbeda dari biasanya. "Vira, jujur saja, kamu tidak merasa lelah hidup seperti ini terus?" tanyanya tiba-tiba. Pertanyaan itu menghunjam tepat di pusat rasa lelah Vira. "Maksud Bapak?" jawab Vira pelan, sambil memainkan ujung sendoknya. "Bekerja keras siang hari, kuliah malam hari, dan menanggung beban keluarga sendirian. Kamu wanita yang hebat, tapi setiap orang punya titik jenuh. Apa kamu tidak ada niatan untuk mencari seseorang, untuk pacaran misalnya, seseorang yang bisa menjaga dan membantumu?" Vira menghela napas panjang, mencoba tersenyum meski getir. "Untuk sekarang, fokus saya hanya kuliah dan kerja, Pak. Pacaran bagi saya adalah kemewahan yang belum bisa saya beli dengan waktu atau pikiran saya. Lagi pula, siapa yang mau dengan wanita yang sibuknya luar biasa seperti saya?" Pak Putra terdiam sejenak, menyesap kopinya, lalu memajukan posisi duduknya. "Saya mau," ucapnya singkat namun sangat tegas. Vira tertegun, jantungnya seakan berhenti berdetak sesaat. Ia tertawa canggung, mengira itu hanyalah candaan seorang atasan untuk menghibur bawahannya. Bapak ini ada-ada saja. Bapak kan sudah punya keluarga. Namun tidak ada senyum di wajah Pak Putra. Tatapannya tetap serius, mengunci pandangan Vira. "Saya tidak sedang bercanda, Vira. Ini bukan sekedar kode. Ini adalah pernyataan. Saya ingin menjadi pacarmu. Saya ingin menjadi orang yang ada di depan untuk memastikan kamu tidak perlu lagi menanggung semuanya sendirian. Saya ingin menjadi tempat kamu bersandar." Vira merasa dunia di sekelilingnya mendadak sunyi. Ia merasa seperti sedang bermimpi di siang bolong, namun hawa dingin Lembang yang menembus kulitnya membuktikan bahwa ini nyata. Di satu sisi, logika Vira meneriakkan bahaya, bahwa pria di depannya adalah suami orang. Namun di sisi lain, kerentanan hatinya yang sudah lama kesepian dan terbebani masalah hidup merasa seolah baru saja ditawarkan sebuah perlindungan yang sangat ia dambakan.
Malam itu, di bawah langit Lembang, sebuah tawaran yang akan menjungkir balikan hidup Vira telah diletakkan di atas meja, menunggu untuk ia terima atau ia tolak. Vira memalingkan wajah, tak sanggup membalas tatapan Pak Putra yang terlalu tajam. Ia mencoba mencari pengalihan dengan kembali ke meja kecil di tepi kolam, di mana laptopnya masih terbuka. Namun, Pak Putra tidak membiarkan percakapan itu menggantung. Ia mengikuti Vira, berdiri tepat di sampingnya, menciptakan jarak yang sangat tipis sehingga Vira bisa merasakan kehangatan dari tubuh pria itu di tengah embusan angin Lembang yang menusuk. "Kenapa diam, Vira? Apa tawaran saya terdengar seperti beban baru bagimu?" tanya Pak Putra. Suaranya kini merendah, hampir berbisik. Bapak punya istri. Saya tidak mungkin melakukan itu," jawab Vira terbata. Tangannya gemetar saat hendak menutup layar laptop. Namun sebelum layar itu tertutup sempurna, selembar kertas yang terselip di bawah keyboard merosot jatuh ke lantai marmer. Pak Putra dengan sigap membungkuk dan mengambilnya sebelum Vira sempat bereaksi. Vira terpaku, wajahnya mendadak panas. Kertas itu bukan sekadar catatan kuliah, melainkan surat peringatan tunggakan biaya semester dari pihak universitas. Pak Putra membaca kertas itu dalam diam. Matanya menyisir baris demi baris. Tunggakan semester 5, 6, dan 7. Total tagihan Rp15.400.000. Jadi ini yang membuatmu tidak bisa tidur. Ini yang membuatmu selalu tampak membawa beban dunia di bahumu. Pak Putra mengangkat kertas itu, menatap Vira dengan tatapan yang kini lebih banyak berisi rasa iba daripada sekadar rayuan. Vira menunduk dalam, air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya jatuh juga. "Saya sudah mencoba mencicilnya, Pak, tapi gaji saya selalu habis untuk biaya pengobatan ibu dan sekolah adik saya. Saya hampir menyerah dengan kuliah saya." Pak Putra melangkah lebih dekat, meletakkan kertas itu kembali ke meja, lalu menyentuh pundak Vira dengan lembut. "Uang sebesar ini mungkin terasa seperti gunung bagimu, Vira. Tapi bagiku ini bukan apa-apa dibanding kebahagiaanmu. Kamu tidak seharusnya mengemis pada keadaan hanya untuk sebuah pendidikan." Di bawah temaram lampu luar ruangan, Vira merasa sangat telanjang. Rahasia kemiskinannya, kegagalannya mengatur keuangan dan keputusasaannya kini terbentang luas di depan pria yang baru saja menawarkan diri menjadi kekasihnya. Ia merasa malu, namun di saat yang sama, ia merasakan sebuah tangan tak terlihat sedang berusaha menariknya keluar dari lubang hitam yang selama ini menenggelamkannya. Pak Putra tidak menghakiminya. Ia justru melihat lubang itu sebagai peluang untuk membuktikan bahwa ucapannya bukan sekadar janji kosong. Hanya menyisakan isak tangis tipis Vira yang mencoba mengatur nafasnya. Pak Putra tidak segera memeluknya. Ia justru melakukan sesuatu yang jauh lebih tak terduga. Ia mengeluarkan ponsel dari saku celananya, jarinya menari lincah di atas layar yang bercahaya terang di kegelapan malam. "Vira, lihat saya," perintah Pak Putra lembut namun tegas. Vira mendongak, matanya sembab. "Berikan saya nomor rekening virtual account kampusmu, sekarang." Vira terperangah. "Maksud Bapak apa?" "Tidak perlu, Pak. Saya bisa cari pinjaman lain nanti. Saya tidak mau." "Berikan saja," potong Pak Putra. "Anggap saja ini bantuan dari seorang teman. Saya tidak tahan melihatmu seperti ini." Dengan tangan gemetar dan pikiran yang masih berkecamuk, Vira akhirnya menyebutkan deretan angka itu dari dokumen di laptopnya. Ia merasa seperti sedang menyerahkan sebagian dari harga dirinya. Namun rasa putus asa yang sudah mencapai puncak membuatnya tak mampu menolak. Pak Putra menekan tombol konfirmasi di ponselnya dengan sekali ketuk. Hanya berselang beberapa menit, ponsel Vira yang tergeletak di meja bergetar. Sebuah notifikasi pesan singkat masuk. Vira membukanya dengan jantung yang berdegup kencang. "Yang terhormat, mahasiswa. Pembayaran biaya kuliah sebesar Rp15.400.000 telah diterima. Status akademik Anda aktif." Lutut Vira terasa lemas. Angka yang selama berbulan-bulan menjadi mimpi buruknya, yang membuatnya terjaga hingga subuh karena ketakutan akan masa depan yang suram,
hilang seketika dalam satu kedipan mata. Ia menatap Pak Putra dengan tatapan tak percaya, seolah pria di depannya adalah malaikat yang turun dari langit Lembang. "Bapak, ini terlalu banyak. Saya akan menggantinya. Saya janji akan cicil dari gaji saya setiap bulan," ucap Vira terbata-bata, air matanya kini mengalir karena rasa syukur yang meluap. Pak Putra hanya tersenyum tipis, sebuah senyum yang menenangkan sekaligus penuh rahasia. Ia melangkah mendekat dan menghapus air mata di pipi Vira dengan ibu jarinya. "Jangan bicara soal ganti rugi. Saya melakukannya karena saya ingin melihatmu tersenyum lagi. Bagiku, melihat beban itu hilang dari wajahmu sudah lebih dari cukup." Di momen itulah, benteng pertahanan Vira mulai retak hebat. Rasa syukur yang mendalam berubah menjadi rasa utang budi yang membelit. Ia merasa Pak Putra bukan lagi sekedar atasan atau pria beristri yang sedang merayu. Bagi Vira saat itu, Pak Putra adalah satu-satunya penyelamat hidupnya. Tanpa ia sadari, bantuan finansial itu telah membuka pintu yang jauh lebih lebar bagi Pak Putra untuk masuk ke ruang paling pribadi dalam hidupnya. Pahlawan itu telah datang, namun Vira belum menyadari bahwa setiap penyelamatan terkadang datang dengan harga yang harus dibayar kemudian. Setelah badai emosi karena urusan tagihan kuliah mereda, Pak Putra mengajak Vira kembali duduk di kursi santai dekat perapian villa yang mulai dinyalakan. Api yang berderit memberikan kehangatan di tengah kabut Lembang yang semakin tebal mengepung bangunan kaca itu. Pak Putra menyandarkan tubuhnya, menatap kobaran api dengan pandangan kosong, seolah-olah ia sedang bersiap membuka kotak Pandora yang selama ini ia kunci rapat. "Vira," mulainya dengan nada suara yang lebih berat. "Mungkin kamu berpikir hidup saya sempurna. Posisi mapan di kantor, rumah yang besar, dan seorang istri. Tapi tahukah kamu, terkadang rumah yang paling megah bisa menjadi penjara yang paling dingin." Vira terdiam, mendengarkan dengan seksama. Rasa utang budi yang baru saja tertanam membuatnya merasa wajib menjadi pendengar yang baik bagi pria yang telah menyelamatkan masa depannya itu. "Sudah 5 tahun saya menikah, tapi selama 4 tahun terakhir saya merasa seperti hidup dengan orang asing. Kami tidur di ranjang yang sama, namun punggung kami saling membelakangi. Tidak ada lagi percakapan tentang bagaimana hari kami berjalan. Tidak ada lagi tawa, bahkan tidak ada lagi kehangatan fisik. Istri saya, dia sibuk dengan dunianya sendiri, dan dia selalu menolak setiap kali saya mengajaknya untuk sekedar quality time seperti ini." Vira menatap profil samping Pak Putra. Di bawah cahaya api perapian, pria itu tampak begitu rapuh dan kesepian. "Saya butuh tempat untuk pulang, Vira. Bukan sekedar bangunan, tapi seseorang yang mau mendengarkan saya. Seseorang yang membuat saya merasa dibutuhkan bukan karena uang saya, tapi karena siapa saya. Dan saat saya melihatmu di kantor, saya melihat ketulusan yang sudah lama hilang dari hidup saya." Pak Putra menoleh ke arah Vira, matanya berkaca-kaca. Sebuah taktik emosional yang sangat efektif bagi wanita selembut Vira. "Saya sedang dalam proses untuk mengakhiri semuanya. Saya hanya menunggu waktu yang tepat untuk bercerai. Saya tidak ingin terjebak dalam kepura-puraan ini selamanya. Saya ingin memulai hidup baru, dan saya ingin orang itu adalah kamu." Vira merasa hatinya tersayat. Ia yang selama ini merasa menjadi orang paling malang, kini merasa iba melihat pria sesukses Pak Putra ternyata memendam luka batin yang begitu dalam. Logikanya yang sempat memperingatkan tentang bahaya hubungan gelap mulai tertutup oleh kabut empati. Ia mulai percaya bahwa kehadirannya bukan sebagai penghancur rumah tangga, melainkan sebagai penyembuh bagi jiwa pria yang sedang terluka itu.
Tanpa sadar, jarak di antara mereka di sofa itu semakin terkikis seiring dengan pudarnya batas-batas moral yang selama ini dijaga ketat oleh Vira. Jarum jam sudah melewati angka 12 malam. Api di perapian mulai mengecil, menyisakan bara merah yang memberikan cahaya temaram di ruang tengah. Udara Lembang semakin menusuk, membuat Vira berkali-kali merapatkan jaket tipisnya. Pak Putra bangkit dari duduknya, lalu mengulurkan tangan seolah mengajak Vira untuk menyudahi malam di ruang terbuka itu. Sudah terlalu dingin di sini. Ayo masuk ke dalam, Vira. Kamu harus istirahat. Besok perjalanan pulang cukup jauh. Ujar Pak Putra dengan suara yang lembut namun mengandung daya tarik yang sulit ditolak. Vira melangkah ragu mengikuti Pak Putra menuju area kamar. Di villa ini hanya ada satu kamar utama yang sangat luas dengan ranjang king size yang menghadap langsung ke jendela besar. Vira menatap ranjang itu dengan perasaan campur aduk. Degup jantungnya kini terdengar lebih keras daripada suara langkah kakinya sendiri. "Pak, saya tidur di sofa depan saja ya. Saya tidak enak. Bapak saja yang di kamar." Ucap Vira pelan, mencoba mempertahankan sisa-sisa batasan profesionalnya. Ia merasa sangat kecil jika harus berbagi ruang pribadi dengan atasannya. Pak Putra berbalik, menatap Vira dengan tatapan yang dalam. "Jangan konyol, Vira. Di luar sangat dingin, dan sofa itu tidak akan nyaman untuk punggungmu. Saya bukan orang asing, kan? Kamu sudah tahu bagaimana perasaan saya." Ia melangkah mendekat, memangkas jarak hingga Vira bisa mencium aroma rokok dan kopi yang samar dari pakaian Pak Putra. "Tidurlah di sini. Saya akan berada di sampingmu, menjagamu. Saya janji tidak akan terjadi apa-apa jika kamu memang tidak menginginkannya." Vira akhirnya menurut. Ia masuk ke kamar mandi untuk berganti pakaian, mengenakan kaos tanpa lengan dan celana pendek yang tadinya ia siapkan untuk berenang esok pagi. Saat keluar, ia melihat Pak Putra sudah bersandar di kepala ranjang, hanya mengenakan kaos dalam. Lampu utama dipadamkan, menyisakan lampu tidur di nakas yang memancarkan cahaya kuning keemasan yang hangat. Vira merebahkan tubuhnya di sisi ranjang yang paling pinggir, menjaga jarak sejauh mungkin. Ia menatap langit-langit kamar, merasa seolah seluruh oksigen di ruangan itu telah terserap habis. Bau sprei yang bersih, aroma kayu villa dan kehadiran pria di sampingnya menciptakan atmosfer yang mencekam sekaligus memabukkan. Vira tahu, malam ini ia tidak hanya berbagi kamar, tapi ia sedang berbagi ruang yang seharusnya hanya milik sepasang suami istri. Di bawah selimut yang sama, dalam keheningan yang menyesakkan, Vira menyadari bahwa pintu kamar yang tertutup itu telah mengunci dunianya yang lama di luar, dan ia kini terjebak dalam ruang yang siap mengubah hidupnya selamanya. Keheningan di dalam kamar itu terasa begitu pekat. Hanya menyisakan suara embusan napas yang beradu dengan detak jarum jam di dinding. Vira berbaring kaku, membelakangi Pak Putra dengan mata yang terbuka lebar menatap kegelapan. Namun, jarak yang ia ciptakan perlahan-lahan runtuh saat ia merasakan kasur di belakangnya sedikit amblas. Pak Putra bergeser mendekat. Sebuah tangan yang hangat perlahan menyentuh bahu Vira, lalu turun membelai rambutnya yang terurai. Sentuhan itu sangat lembut, seolah-olah Pak Putra sedang menyentuh sesuatu yang sangat rapuh dan berharga. Vira memejamkan mata. Jantungnya berdegup kencang hingga terasa sakit di dadanya. Ia ingin menghindar, namun rasa syukur dan utang budi yang tertanam sejak kejadian pembayaran kuliah tadi seolah melumpuhkan saraf motoriknya. "Vira, jangan takut," bisik Pak Putra tepat di telinganya. Suara itu terasa bergetar, penuh dengan kerinduan yang seolah sudah dipendam bertahun-tahun.
Saya tidak pernah merasa senyaman ini dengan siapapun. Kamu adalah jawaban dari semua kesepian saya selama ini. Pak Putra kemudian melingkarkan lengannya di pinggang Vira, menarik tubuh wanita itu agar lebih dekat ke arahnya. Vira bisa merasakan kehangatan dada Pak Putra yang bidang menyentuh punggungnya. Getaran emosi mulai menjalar, mengaburkan logika yang sejak tadi berusaha ia pertahankan. Aroma tubuh pria itu, campuran antara maskulinitas dan keamanan, mulai mengikis kewaspadaan Vira. Perlahan, Pak Putra membalikkan tubuh Vira sehingga mereka kini saling berhadapan. Di bawah cahaya lampu tidur yang redup, mata Pak Putra tampak berkilat penuh kesungguhan. Ia menggenggam tangan Vira, mencium jemarinya satu persatu. Saya janji Vira, segera setelah kita kembali, saya akan mengurus perpisahan saya. Saya tidak ingin kamu hanya menjadi bayangan. Saya ingin kamu menjadi satu-satunya wanita di hidup saya. Saya akan bertanggung jawab penuh atas masa depanmu, kuliahmu, dan keluargamu. Janji-janji itu terdengar seperti musik yang indah bagi Vira yang selama ini hidup dalam ketidakpastian. Di titik ini, Vira bukan lagi melihat Pak Putra sebagai atasannya, melainkan sebagai sosok pelindung yang siap membawanya keluar dari kemiskinan dan penderitaan. Saat bibir mereka akhirnya bertemu untuk pertama kalinya, Vira merasa seluruh pertahanannya runtuh sepenuhnya. Ciuman itu bukan sekadar nafsu, melainkan sebuah kontrak bisu di mana Vira menyerahkan seluruh kepercayaannya pada janji manis yang diucapkan di tengah dinginnya malam Lembang. Di dalam dekapan pria itu, Vira mulai merelakan dirinya hanyut dalam arus perasaan yang tak lagi bisa ia kendalikan. Suasana di dalam kamar itu mendadak berubah drastis. Kelembutan yang semula menyelimuti, kini berganti menjadi gelombang keinginan yang jauh lebih kuat dan mendesak. Pak Putra tidak lagi sekadar membelai. Gerakannya menjadi lebih tegas dan posesif. Seolah-olah ia ingin memastikan bahwa malam itu, Vira benar-benar menjadi miliknya seutuhnya. Vira merasakan napas Pak Putra yang memburu di ceruk lehernya, menciptakan sensasi panas yang menjalar ke seluruh tubuh. Setiap sentuhan pria itu kini terasa lebih berani, menuntut balasan yang sama kuatnya. Vira, yang selama 27 tahun hidupnya menjaga diri dengan sangat ketat, merasa dunianya seolah sedang diguncang gempa hebat. Ada rasa takut yang menyeruak, namun desakan rasa syukur dan janji-janji manis yang terus dibisikkan Pak Putra seperti candu yang membius logikanya. Percayalah pada saya, Vira. Hanya malam ini, biarkan saya menunjukkan seberapa besar saya membutuhkanmu. Bisik Pak Putra dengan nada yang semakin rendah dan serak. Tangan Pak Putra mulai bergerak lebih agresif, menyusuri setiap lekuk tubuh Vira yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaannya. Vira sempat memegang tangan pria itu, mencoba memberikan penolakan terakhir yang lemah. Namun Pak Putra justru mempererat dekapannya, mengunci tubuh Vira di bawah kukungan tubuhnya yang besar. Dominasi itu terasa begitu nyata, membuat Vira merasa tak berdaya, sekaligus terlindungi secara paradoksal. Saat pakaian yang menjadi pembatas terakhir mulai terlepas satu persatu, udara dingin Lembang yang masuk melalui celah jendela seolah tak lagi terasa, tergantikan oleh suhu tubuh yang meningkat drastis. Vira merasakan rasa sakit yang asing sekaligus intens saat Pak Putra mulai melangkah lebih jauh. Ia menggigit bibirnya, mencoba menahan suara yang hendak keluar, sementara air mata mengalir perlahan di sudut matanya. Bukan karena penyesalan, melainkan karena rasa kewalahan menghadapi momen yang akan mengubah statusnya selamanya. Malam itu, di atas ranjang mewah yang menjadi saksi bisu, Vira menyerahkan mahkota yang selama ini ia jaga kepada pria yang berstatus suami orang. Tidak ada lagi jarak. Tidak ada lagi sekat antara atasan dan bawahan. Yang ada hanyalah dua jiwa yang saling mengikat diri dalam hubungan yang berbahaya.
Pak Putra terus memacu suasana dengan intensitas yang tinggi, seolah ingin menanamkan jejaknya sedalam mungkin di dalam hidup Vira. Di tengah pergulatan yang melelahkan itu, Vira hanya bisa memejamkan mata rapat-rapat, memegang erat punggung Pak Putra, dan berharap bahwa janji tanggung jawab yang diucapkan pria itu bukanlah sekadar angin lalu yang akan hilang saat matahari terbit. Cahaya fajar mulai mengintip dari balik tirai tipis villa, menyapu lantai kamar dengan warna abu-abu yang dingin. Vira terbangun dengan perasaan yang seolah-olah beratnya ribuan ton. Tubuhnya terasa remuk, sebuah pengingat fisik atas intensitas yang terjadi hingga menjelang subuh tadi. Di sampingnya, Pak Putra masih terlelap. Nafasnya teratur dan tampak begitu tenang, seolah beban dosa dan janji yang baru saja ia buat tidak sedikit pun mengusik tidurnya. Vira bangkit perlahan, berusaha tidak menimbulkan suara. Ia memunguti pakaiannya yang berserakan di lantai. Setiap helainya terasa seperti saksi bisu atas runtuhnya prinsip hidup yang ia pegang selama 27 tahun. Saat ia berdiri di depan cermin besar di kamar mandi, ia melihat sosok yang asing. Matanya sembab, dan ada bekas kemerahan di lehernya yang seolah menjadi tanda permanen bahwa ia bukan lagi Vira yang sama yang berangkat dari Jakarta kemarin pagi. Ia menyalakan pancuran air panas, membiarkan uap memenuhi ruangan. Di bawah kucuran air, Vira menangis tanpa suara. Ada rasa syukur karena utang kuliahnya lunas, namun rasa itu kini tertutup oleh rasa bersalah yang menyesakkan dada. Ia teringat ibunya di kampung, teringat adiknya, dan teringat istri Pak Putra yang tak ia kenal namanya, namun kini telah ia khianati secara tidak langsung. Saat ia keluar, Pak Putra sudah bangun dan duduk di tepi ranjang. Ia menatap Vira dengan senyum tipis yang tampak puas. "Kamu sudah bangun, sayang? Sini sebentar," panggilnya. Ia menarik tangan Vira, menciumnya dan kembali mengulang kalimat yang sama. "Ingat janji saya semalam. Saya akan urus semuanya. Kamu tidak perlu khawatir lagi tentang biaya hidup atau masa depanmu." Namun, di tengah cahaya pagi yang jujur, janji itu terdengar sedikit berbeda di telinga Vira. Ada keraguan yang mulai merayap, sebuah pertanyaan besar tentang apakah pria ini benar-benar akan meninggalkan kemapanan rumah tangganya demi seorang staf administrasi biasa seperti dirinya. Perjalanan pulang ke Jakarta terasa jauh lebih sunyi. Pak Putra kembali menjadi sosok manajer yang sibuk dengan ponselnya. Sementara Vira hanya menatap keluar jendela, melihat pohon-pohon pinus Lembang menghilang di balik kabut. Ia sadar, pintu yang ia buka semalam tidak akan pernah bisa ditutup lagi. Ia telah melangkah ke dalam dunia yang penuh rahasia dan kepura-puraan. Kuliahnya mungkin akan lancar, ekonominya mungkin akan membaik, namun hatinya kini terbelenggu pada sebuah penantian yang tidak pasti. Vira telah memilih jalannya, jalan yang tak memiliki arah pulang.